Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulfikar. Saya mahasiswa Teknik Sipil dari Universitas Cubana. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 aspek hukum dalam pembangunan. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi nilai tugas besar 2 Ibu Lili Kolida, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan, dan mengetahui pemahaman mengenai manajemen klien, arbitrase, dan etika profesi serta profesionalisme. Ada 3 materi yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah manajemen klien proyek, kedua arbitrase, dan ketiga etika dalam kompetensi engineer serta profesionalisme. Manajemen klien proyek. Manajemen klien adalah sebuah proses pengelolaan sumber daya dalam pengajuan klien. Tujuan utama dari manajemen klien adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara kedua belah pihak secara efektif dan efisien. Setiap pihak pada dasarnya akan berusaha menghindari dan meminimalkan permasalahan yang dapat mengarah pada klien. Kunci dari proses ini adalah mengantisipasi dan mencegah terjadinya permasalahan sejak awal. Dalam manajemen klien, prinsip-prinsip hukum dan teori manajemen menjadi landasan penting, terutama pada tahap prakonstruksi. Hal ini dituangkan dalam bentuk standar konstruksi, teori manajemen risiko, dan sistem pengadaan proyek. Pemahaman atas prinsip dan teori ini diharapkan dapat menghindari klaim dan perselisihan konstruksi serta memastikan bahwa pengelolaan klaim berjalan dengan benar jika klaim tidak dapat dihindar. Klaim konstruksi merupakan permohonan atau tuntutan yang timbul dari suatu hubungan dengan pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dengan pengguna jasa atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Klaim pada pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa dan atau sebaliknya. Misal, bila terjadi kegagalan bangunan akibat dari penyedia jasa tidak berhasil menyelesaikan pembangunan proyek sesuai kontrak dan syarat-syarat yang disepakati, pengguna jasa tentu saja akan mempersoalkan kegagalan tersebut. Sebaliknya, apabila kegagalan disebabkan oleh pengguna jasa, maka penyedia jasa dapat melakukan klaim atau tuntutan kepada pengguna jasa. Masalah-masalah dan perselisihan seringkali disebabkan oleh perbedaan opini yang mengarah pada aspek variasi desain dan konstruksi. Peningkatan klaim dan sengketa muncul dari sejumlah kasus di antara spesifikasi yang cacat atau tidak sempurna. Adapun faktor-faktor penyebab klaim, yaitu penyebab klaim konstruksi dari pihak pemilik proyek, terdiri dari keterlambatan dalam penyerahan gambar-gambar, keterlambatan dalam menyediakan material, penundaan pekerjaan karena alasan tertentu, percepatan penyelesaian pekerjaan di luar jadwal, keterlambatan dalam memberikan izin, pembayaran termin tidak tepat waktu, dan terakhir perubahan desain. Ada pula dari pihak konsultan perencana, yaitu gambar bestek tidak jelas atau kurang lengkap, gambar tidak mungkin dilaksanakan, perubahan mutu, material atau bahan, standar material yang ditentukan dalam spesifikasi teknis tidak ada di pasaran, kondisi lapangan berbeda dengan kondisi yang dicantumkan dalam kontrak, dan yang terakhir kondisi bawah tanah berbeda dengan kondisi yang dicantumkan dalam kontrak. Ada pula dari pihak konsultan pengawas, terdiri dari terlambatan menyetujui proses pelaksanaan pekerjaan, terlambat melakukan pemeriksaan material atau bahan, tidak mengevaluasi kemajuan prestasi pekerjaan kontraktor, dan juga penundaan pekerjaan karena alasan tertentu. Dan yang terakhir dari faktor eksternal, yaitu yang pertama curah hujan yang lebih tinggi dari biasanya atau hujan lebat berhari-hari, kebijakan pemerintah pusat atau daerah yang diterbatkan setelah penandatanganan kontrak yang mempengaruhi sarana proyek, atau biaya mutu dan waktu, kenaikan harga material dan upah tenaga kerja, force majeure, dan terakhir adalah kondisi sosial budaya masyarakat di sekitar proyek. Prosedur atau proses pengajuan klaim. Menurut Nazar Yassin dalam hukumnya mengenal klaim konstruksi dapat penyelesaian sengketa konstruksi. Proses pengajuan klaim dapat dirinci sebagai berikut. Pengajuan klaim biasanya diawali dengan terjadinya suatu perubahan pekerjaan. Apabila perubahan pekerjaan tersebut telah diketahui sebelumnya, maka penyedia jasa dapat melakukan pemberitahuan kepada pengguna jasa. Pemberitahuan harus dilakukan secara tertulis, di mana perubahan pekerjaan baru diketahui setelah pekerjaan sedang berjalan, maka perubahan pekerjaan tersebut dinamakan perubahan tidak resmi. Begitu kontraktor telah memberitahukan keinginannya untuk mengajukan klaim secara tertulis, maka kontraktor harus menyiapkan dokumen-dokumen yang mendukung untuk pengajuan klaim.
Pengguna jasa lalu mengevaluasi dokumen tersebut dengan menggunakan rate harga yang tertera dalam kontrak. Apabila klaim telah disetujui oleh pengguna jasa, maka pengguna jasa wajib mengeluarkan perintah perubahan pekerjaan atau variation order. Setelah itu terbit perintah perubahan. Perintah perubahan harus diikuti dengan penerbitan amandemen kontrak. Yang kedua adalah arbitrase. Arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai atau sebagai penyedia dengan cara bagaimana menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil yang secara hukum final dan mengikat. Saat ini pelaksanaan arbitrase di Indonesia diatur dengan UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Sebelum lahir UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia, untuk pelaksanaan arbitrase sebenarnya sudah ada landasan hukumnya, yaitu pasal 337 HIR yang berbunyi, jika orang Indonesia dan orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputuskan oleh juru pisah, maka mereka wajib menuruti peraturan pengadilan perkara yang berlaku bagi bangsa Eropa. Syarat-syarat menjadi arbiter. Menurut pasal 12 ayat 1 dan 2 UU Arbiter, ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh seorang untuk dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter, yaitu cakap melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai hubungan keluarga saudara atau semeda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Yang terakhir adalah memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Meskipun seorang memenuhi syaratan tersebut, namun apabila ia memangku jabatan sebagai hakim, jaksa, penitera, dan pejabat peradilan lainnya, maka ia tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Permohonan arbitrase. Permohonan arbitrase memuat tuntutan yang berisikan nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, uraian singkat tentang duduk perkara, dan isi tuntutan. Adapun lampiran-lampiran yang terdiri dari fotokopi bukti pembayaran atas biaya pendaftaran permohonan arbitrase, fotokopi perjanjian arbitrase yang mendasari permohonan arbitrase, akte daftar bukti yang diajukan berikut keterangannya, fotokopi dokumen yang bermaterai, atau jika tidak disertakan maka dalam permohonan arbitrase harus diterangkan bahwa fotokopi dokumen bukti akan diajukan dalam pemeriksaan atau persidangan. Putusan arbitrase. Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan proses arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Akte perdamaian tidak dapat diajukan banding dan kasasi dan memiliki kekuatan mengikat dan eksekutorial serta disamakan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga adalah etika dan kompetensi engineer serta profesionalisme. Etika adalah refleksi dari apa yang disebutkan dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Perkembangan etika dimulai dari studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan waktu yang berbeda yang menggambarkan peran baik manusia dalam kehidupan pada umumnya. Profesional adalah seorang yang benar-benar ahli di bidangnya dan mengandalkan keahliannya tersebut sebagai mata pencahariannya. Seorang profesional harus mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi atas bidang yang digelutinya, serta harus selalu berpikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integrasi profesi. Profesi insinyur teknik sipil adalah suatu pekerjaan teknik sipilan yang dalam pelaksanaan dituntut keahlian untuk melayani kebutuhan masyarakat di bidang infrastruktur. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Adapun prinsip-prinsip etika engineer. Yang pertama, melindungi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya, berlaku benar, objektif, dan menjaga rahasia pekerjaan, bekerja keras, jujur, dan bertanggung jawab, terus belajar meningkatkan kemampuan atau keahlian, menjaga pelestarian lingkungan, dan yang terakhir, tidak menerima hadiah atau suap yang akan mempengaruhi keputusan engineering.
Ada juga fungsi kode etik profesi. Etik profesi engineering untuk membantu pelaksanaan sebagai seseorang yang profesional di bidang keteknikan supaya tidak dapat merusak etika profesi yang diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang profesional di bidang yang berupa kode etik profesi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi, yaitu kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Yang terakhir, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dan dalam anggota profesi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.